Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarbia Mega Ramawati eh, dari kelas reguler sore. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul. Protein merupakan makromolekul. Protein mempunyai struktur berupa rangkaian asam amino yang disebut polipeptide. Asam amino yang terkandung dalam protein memiliki unsur C, karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Di sini adalah gambar dari struktur dari protein. Protein itu terdiri dari beberapa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptide. Nah, di sini ini ada struktur asam amino. Struktur asam amino itu terdiri dari nitrogen nitro N NH2, ini NH2-nya. Terus di sini ada hidrogen dan di sini ada karbon rangka 2O dan di sini ada rantai R-nya. Nah, backbone di sini adalah asam amino yang menjadi tulang punggung dari struktur protein. Sedangkan si chain ini adalah rantai R atau apa yang membedakan antara asam amino lain, asam amino satu dengan asam amino lain. Nah, asam amino ini dihubungkan oleh ikatan peptide atau peptide bond sehingga jika dirangkai menjadi membentuk seperti protein. Protein itu terdiri dari ratusan hingga ribuan dari asam amino. Struktur protein. Struktur protein itu ada struktur primer, yaitu struktur primer di sini yaitu menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan dari asam amino. Sedangkan struktur sekunder terjadi akibat pembentukan hidrogen H antara gugus karboksil dan gugus amina, sehingga membentuk alpha helix dan beta sheet. Yang ketiga, struktur tersier, yaitu pembentukan lipatan atau folding polypeptide. Atau pembentukan ikatan disulfida atau ikatan kovalen. Yang keempat ada struktur kuartener yang sudah memiliki fungsi multipeptide atau polypeptide. Nah, protein itu ini termasuk dalam struktur kuartener. Contohnya seperti ini. Kalau em, apa struktur primer yaitu terdiri dari eh, satu ikatan asam amino saja. Kalau secondary primer itu mohon maaf, kalau yang primer secondary struktur itu terdiri dari ikatan asam amino rentetan gitu seperti garis lurus. Kalau yang secondary struktur itu em, apa membentuk seperti ini, alpha helix dan beta sheet. Jadi ada ikatan antara hidrogen dan karbonil dalam apa ya saling terikat gitu. Jadi sehingga membentuk ini alpha helix. Sama kalau seperti beta sheet, cuman di sininya bentuknya seperti ini ya. Kalau tier-tier struktur itu seperti ini. Coordinate struktur juga kompleks of protein molekul yang paling kompleks. Fungsi dari protein yaitu yang pertama sebagai katalis enzim, yang kedua protein transport dan penyimpanan karbon penyimpanan oksigen, yang ketiga yaitu protein penghasil gerakan yang artinya protein otot bisep, trisep dan lain-lainnya. Terus ada juga protein untuk proteksi imun, itu contohnya seperti antibodi.
Yang keempat ada, yang kelima ada protein sebagai pengontrol metabolisme, pertumbuhan dan diferensiasi. Contohnya yaitu hormon. Yang keenam ada protein komponen membran sel. Protein penyangga sebagai penyangga atau penyangga kulit, pembuluh darah, gigi, dan kuku. Contohnya itu kolagen. Yang terakhir yaitu ada protein sebagai penyangga. Macam-macam protein di sini ada dua, yaitu berdasarkan sumbernya, yaitu protein nabati. Biasanya protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kedelai, jagung, gandum, dan tumbuhan lainnya. Kalau protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan seperti susu, ikan, telur, daging, dan produk hewani lainnya juga. Yang kedua yaitu berdasarkan banyaknya asam amino. Protein dapat dibedakan menjadi tergantung ikatan peptidenya. Kalau disebut peptide yaitu berarti terdiri dari sedua sampai 10 asam amino. Jadi eh, ikatan yang terdiri dari 2 sampai 10 asam amino itu disebut ikatan peptide. Sedangkan polipeptide yaitu ikatan yang terdiri dari 10 sampai 100 asam amino. Nah, protein di sini yaitu ikatan yaitu asam amino yang terdiri dari ikatan peptid yang terdiri dari asam lebih dari 100 asam amino. Jadi banyak. Yang terakhir yaitu berdasarkan jenis protein lainnya, seperti glikoprotein yang itu ada gabungan dari glukosa dan protein, lipoprotein gabungan dari lipid dan protein. Yang di identifikasi protein dari jurnal satu yaitu identifikasi protein pada putih telur bebek. Metode uji yang digunakan yaitu uji Biuret yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptid pada suatu protein. Jadi perubahan warna yang diamati secara visual biasanya berubah menjadi warna ungu. Nah, itu menunjukkan adanya ikatan peptid dalam protein. Alat yang digunakan seperti ada tabung reaksi, pipet, tetes, batang pengaduk, gelas ukur, bekel gelas, dan dak tabung. Yang kedua banyak digunakan yaitu ada putih telur sebagai protein itu sendiri, larutan biuret atau campuran dari NaOH 10% dan CuSO4. Prosedur kerjanya yaitu dalam putih telur diambil sampel sebanyak 10 mili, dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan 1 tetes NaOH, aduk hingga homogen, kemudian tambahkan 1 tetes CuSO4, kocok lagi hingga homogen, dan amati perubahan warna yang terjadi. Reaksi dianggap positif bila terjadi perubahan warna ungu atau violet dalam sampel. Hasil dari jurnal satu yaitu putih telur yang kaya akan protein memberikan hasil reaksi tentunya yaitu positif. Hmm. Protein itu, putih telur di sini adalah protein yang larut air dan memiliki banyak ikatan peptid dalam strukturnya. Oleh karena itu, ketika direaksikan dengan larutan biuret lengkap, larutan akan berubah menjadi warna ungu hingga ungu muda, ungu tua. Ketika putih telur dan reagen dicampurkan, terjadi reaksi kompleksisasi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptid dalam protein, yang menghasilkan perubahan warna yang menjadi ungu. Warna ungu yang dihasilkan berasal dari transisi elektronik dalam kompleks Cu peptid. Kira-kira gambar reaksinya seperti ini. Ini di sini ada ikatan peptide nih ikatan peptide. Nah, dan di sini ada reaksinya yaitu tadi apa CuSO4 atau nah
Dari CuSO4 itu ada ion Cu2 plusnya yang akan bereaksi dengan ikatan peptid, yaitu nitrogen. Nitrogen dari ikatan peptid tadi akan bereaksi dengan CuSO, akan bereaksi dengan Cu2 plus. Jadi Cu2 plus itu apa ya? Ini Co2 plus itu bereaksi dengan dua ikatan peptid atau lebih. Nah, reaksinya reaksinya yaitu ketika Cu2 plus tadi akan terikat pada atom nitrogen. Nah, ini atom nitrogen pada ikatan peptid, pada ikatan peptid sehingga membentuk senyawa yang kompleks. Nah, senyawa kompleks tersebut menandakan dari perubahan warna ungu yang terjadi. Yang kedua yaitu ada dari jurnal 2 tentang analisis kandungan protein pada kacang hazel, pada biji kacang hazel yang berasal dari Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode gel dahi. Gel dahi. Metode yang digunakan yaitu metode gel dahi yang digunakan untuk menganalisis kandungan protein total pada sampel buah kacang. Alat yang digunakan yaitu ada biuret, corong, Elmayer, gelas ukur, labu ukur, penangas air, pipet, volume, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu ada Aquades, asam borak, asam sulfat, NaOH, tentunya biji kacang hazel sampel, kulit biji kacang hazel, CuSO4, K2SO4, ada phenolphthalein, dan selenium. Prosedur kerjanya yaitu ada 3 tahap yang dilakukan pada metode ini, yaitu tahap destruksi, destilasi, dan titrasi. Kira-kira nanti seperti ini tahapannya dan eh, tahapan dari reaksinya. Pada tahap destilasi, ya, pada tahap degestation atau degesti, yaitu untuk tujuannya di sini yaitu untuk mengkonversi nitrogen organik yang ada dalam sampel menjadi amonium sulfat atau NH4, eh, mohon maaf, menjadi amonium sulfat yaitu NH4 eh, NH4 2SO4. Nah, di sini ada sampel dengan ditambahkan H2SO4, ditambahkan biasanya ditambahkan katalis untuk mempercepat reaksi sehingga bentuk reaksi seperti ini. Yang kedua, yang kedua yaitu ada tahap netrilasi dan distilasi. Nah, amo, eh, amonium sulfat tadi, amonium sulfat akan diubah menjadi gas amonia, yaitu dengan penambahan 2 NaOH, sehingga menjadi larutan yang mengandung sehingga mohon maaf di sini eh, larutan dari amonia tadi akan diubah menjadi basa kuat dengan penambahan natrium hidroksida pekat atau 2 NaOH. Sehingga di, kan terjadi pemanasan. Nah, ion amonium NH4 plus di sini dibebaskan sebagai gas amonia dan menjadi 2NH3. Sehingga gas ini akan diuapkan dengan destilasi dan ditampung pada langkah selanjutnya, yaitu absorbasi oleh asam borat. Gas amonia tadi yang didestilasi ditangkap dalam larutan standar yaitu asam borat atau H3BO3.
Asam amonia tadi NH NH3 akan yang bersifat basa bereaksi dengan asam borak membentuk garam amonium borak yaitu NH4 2B4O7 seperti reaksi ini. Nah, asam borak di sini berfungsi sebagai agen penangkap yang menjebak semua gas amonia yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu ada tahap titration. Nah, tahap titration di sini eh, dari jumlah amonium borat yang terbentuk tadi dititrasi dengan larutan standar oleh asam klorida atau HCl atau asam kuat lainnya bisa juga. Titrasi dilakukan untuk menentukan secara kuantitatif jumlah NH3 atau amonia yang diserap. Volume HCl, volume HCl standar yang diperlukan untuk mencapai titik akhir dari titrasi digunakan untuk menghitung jumlah nitrogen yang ada pada sampel. Nah, di sini biasanya menggunakan alat untuk penghitung protein. Biasanya kan yang dideteksi yaitu kandungan nitrogen ini dikonversi menjadi kandungan protein menggunakan faktor konversi. Kira-kira seperti itu hasil dari reaksi menggunakan metode Kaggle. Yang kedua yaitu identifikasi protein pada jurnal 3. Pada jurnal 3 dengan judul analisis kandungan protein yang terdapat pada daun jambu biji atau Pseudium guajava menggunakan metode Kaggle dan spektrometri UV dan PS. Pada jurnal ini pengujian protein dilakukan menggunakan metode Biuret yang berdasarkan hasil reaksi ikatan peptid dalam protein dan larutan tembaga sulfat CuSO4 dalam lingkungan alkali. Sampel yang diuji adalah daun jambu biji tua dan muda. Cara kerjanya yaitu sampel dilarutkan ke dalam air sebanyak 2 mili, lalu dicampur dengan 5 mili preaksi buret yang mengandung 0,15 gram larutan tembaga sulfat, 0,6 gram natrium kalium tartarat, dan 30 mili NaOH 10%. Reaksi ini akan menghasilkan warna ungu jika protein terdeteksi karena ion Cu2+ membentuk kompleks berwarna dan dengan gugus peptida dalam protein. Hasil dari jurnal 3 yaitu menunjukkan sampel daun biji tua dan muda semuanya memberikan reaksi positif dengan warna ungu, menandakan keberadaan protein dalam sampel tersebut. Kompleks berwarna ungu terbentuk pada uji protein dengan metode Biuret karena adanya reaksi antara gugus peptida dan gugus protein dan ion tembaga Cu2+ dalam larutan alkali. Mekanismenya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam lingkungan alkali, gugus amina dalam ikatan peptida dari protein membentuk dari protein mampu berkaitan dengan ion Cu2+ dari larutan tembaga sulfat. Yang kedua yaitu ion Cu2+ di sini membentuk kompleks koordinasi dengan pasangan elektron dari atom oksigen dan nitrogen pada gugus amin tersebut. Pembentukan kompleks ini menghasilkan senyawa berwarna ungu atau violet yang merupakan hasil dari transisi elektron dalam ikatan koordinasi tersebut. Sekian penjelasan tentang protein dari saya. Terima kasih.